で、ご準備よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いしで、ます。早速始めましょう。はい、皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。 Jadi hari ini gue ditemenin sama Janus Madabuono. Jadi sebenarnya dia ini orang Jepang. Jadi hari ini kita mau coba ngebahas. Gue juga gue pribadi pengen tahu gitu top 5-nya serial Gundam yang ada animenya ya. Menurut orang Jepang tuh apa aja sih gitu. Jadi kita langsung start aja dari yang nomor 5. Top 5 ya. Top 5. Kelima dulu apa? Pusing gitu ya? Sejujurnya susah banget ya nentuin top 5 kita ngeranking 5 gitu. Iya. Soalnya kalau ngebedain antara yang disukai sama yang enggak tuh gampang. Cuman dari yang disukai itu pas disuruh ngulutin tuh susah juga ternyata. Benar, setuju. Gue juga ngalamin hal sama soalnya. Yang kelima, di Origin. Di Origin, saat Gundam di Origin. Yang keempat, MSI Group. MSI High. Yang ketiga, Thunderbolt. Thunderbolt High. Dan yang kedua, di 8 MS Team. Daizen no Hachi MS Showtime. Number 1 ya. Number 1 itu One in the Pocket. 意外ですよね。jadi semua dari list yang Janus disebutin ini 5 itu semuanya ternyata dari serial UC ya, Universal Century. Nggak ada yang lain disebutin gitu. Tapi Janus sendiri ada nonton nggak sih kalau di luar UC itu yang serial Gundam lainnya ada nonton nggak? Nonton sih ada ya sebenarnya, walaupun nggak banyak. Jadi iya ya, ternyata top 5 itu semuanya UC semua ya. Paling sebenarnya ada satu yang pengen dimasukin juga ke sini, cuman apa ya, tadi agak sempet bingung. Jadi seandainya ini dibikin topiknya tuh top 6 gitu ya, yang masih masuk tuh Iron Blooded Orphans. Gue pengen tanya dulu kenapa sih 105-nya tuh UC gitu? Oke, ya juga ya. Oke, UC. Mungkin, jadi kalau sedikit cerita sebenarnya, kalau gue sendiri itu masuk ke animenya Gundam ya, animenya series Gundam itu sebenarnya bukan dari UC atau bukan dari First Gundam juga sebenarnya. Justru masuknya itu dari Iron Blooded Orphans ini. Setelah nonton Iron Blooded Orphans ini, gue jadi penasaran sama ini. Terus kan kalau misalnya kita ke toko mainan gitu misalnya ya, terus ngelihat ada gunpla begitu banyak jenisnya, terus kok banyak yang gue nggak tahu juga yang gak gue lihat di Iron Blooded Orphans gitu kan. Berarti ini seriesnya sebenarnya ada banyak nih gitu. Nah, terus gue coba cari-cari ini tuh sebenarnya stories atau universe-nya Gundam tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu. Gue penasaran waktu itu, belum ngerti gitu kan. Nah, terus setelah dicari-cari, terus gue penasaran gitu. Rasanya kalau misalnya dulu sebelum benar-benar tahu Gundam gitu, kalau misalnya ngedenger yang namanya Gundam tuh yang identik itu yang warna biru, kuning, merah gitu ya, RX-782 gitu ya. Nah, terus itu tuh sebenarnya dari mana sih gitu? Dan setelah dicari tahu, oh ini tuh dari suatu timeline yang namanya adalah Universal Century. Nah, terus gue jadi pengen tahu itu sebagai karya anime pertamanya Gundam gitu. Si UC itu apa? The First Gundam itu story-nya kayak gimana sih? Terus gue coba ikuti gitu, coba nonton dari situ. Dan justru dengan masuk ke situ tuh jadi kepincut gitu ya. Iya. Jadi kepincut ya. Wah, ini universe-nya Gundam tuh gila banget gitu ya. Seluas itu dan terutama di Universal Century punya kekhasannya sendiri, mungkin sebagai karya pertama juga gitu, kayak ada Midyoku sendiri gitu, apa ya, kayak power gitu ya, kayak ada kayak power di situ gitu. Dan ya mungkin dari situ jadi seneng banget sama Universal Century gitu. Jadi sebelum kita diskusi lebih panjang lagi, lebih dalam lagi, gue share juga top 5 gue apa aja. Jadi yang kelima itu War in the Pocket. Nomor 4 tuh gue di Iron Blooded Orphans. Nomor 3 Double O Gundam. Nomor 2 movie-nya Unicorn-nya full, sama pengen lanjut ke naratif. Itu gue masuk di nomor 2. Itu bukan dua cerita. Dua cerita sih, tapi kan masih bersambungannya gitu ya. Naratif masih muncul lah banjirnya gitu. Masih ada lah gitu. Jadi gue satuin lah, nggak apa-apa. Top 1-nya nih Stardust Memories. Gimana kalau misalkan kita mulai dari Janus dulu deh? Wah, Dari nomor 5 aja coba. Pilihan nomor 5 gue tadi series Mobile Suit Gundam di Origin. Dia nyeritain kayak asal usulnya Mobile Suit. Jadi MS tuh development-nya tuh kayak gimana gitu, asal mulai munculnya mobil itu kayak gimana. Kalau misalnya diperhatiin tuh rinci banget gitu, kayak proses development dari yang mobil worker pertamanya. Terus itu juga kayak ada politik-politiknya gitu ya. Nah itu tuh menurut gue yang kayak hal-hal kayak gitu tuh keren banget gitu. Jadi kayak kita bisa ngeliat sisi politiknya gitu, sisi politik dari sebelum terjadinya One Year War itu. Tapi karena ini karya animenya juga anime yang relatif baru, jadi dari segi visual animasinya tuh udah relatif bagus gitu, jadi enak dilihat juga gitu ya. Ya kayak campur-campur CG tuh udah masuk gitu. Itu kayak sesuatu yang OG gitu, yang old school tapi dikemas secara visualnya tuh yang modern. Itu keren menurut gue, itu yang gue suka sih. Nah coba lanjut lagi nomor 4. Yang di peringkat 4 gue itu adalah series MSI Glue. Jadi gue yakin nih mah banyak yang nggak nontonnya sih MSI Glue ini. Maksudnya?
Kayaknya deh, coba lu tanya. Ini kameraman kita nonton nggak Messi Go? Nggak nonton ternyata tuh kan, nggak nonton. Coba boleh di-share nggak sedikit kenapa? Kalau gue sih nonton, coba pasti banyak yang belum nonton, coba share dikit ya. Jadi MSI Group ini ada beberapa series sebenarnya, ada 3 rangkaian kalau nggak salah. Iya, jadi di antara tuh ada yang nyeritain kayak apa ya, research tim R&D-nya Zion, ada juga yang nyeritain tim ground forces-nya IFSF juga ada, yang benar-benar tentara orang tanpa punya mobil suit gitu, benar-benar tentara gitu ya. Itu pun ada gitu. Nah, dan kerennya di situ jadi nyeritain, oh ternyata di saat yang sama dengan zamannya Amuro naik RX-78 itu, sebenarnya di sisi lain tuh ada mereka juga loh gitu, yang mungkin selama itu kita nggak kenal, nggak pernah kita tahu namanya siapa gitu ya, ngalamin apa, tapi mereka pun kayak punya dramanya sendiri. Jadi kalau misalnya ada sedikit gitu kelemahan atau yang ya agak kayak gimana gitu ya, itu mungkin dari sisi animasinya sih, karena dia full pakai CGI gitu. Cuman bagi gua kenapa masuk ke dalam top 5 dan ada di peringkat 4 tuh karena story-nya ya. Jadi kayak oke lah ini CGI, cuman story-nya tuh menurut gua bagus banget gitu. Dan dia politiknya tuh dapat juga gitu ya, kayak tentang bagaimana si Principality of Zion itu ngadain tender untuk pembuatan mobil suit pas zaman awalnya tuh ngebuka tender dan diikuti oleh Zionic dan Zimat gitu ya. Nah itu tuh kayak persaingan antara developmentnya Zaku sama developmentnya Zudah. Terus di situ ada kayak sabotase lah, ada politik segala macam, nah itu tuh keren banget gitu. Coba balik lanjutkan nomor 3 dulu. Oke, nomor 3. Nah, yang ketiga di peringkat gue itu adalah mobil suit Gundam Thunderbolt. Nah, yang gue suka dari Thunderbolt itu pertama, ini gue kebetulan cukup suka juga dengan jazz gitu ya, jazz. Dan ini tuh ternyata ada sebuah karya yang menggabungkan Gundam dengan jazz gitu. Agak unik ya, belum pernah ditemuin gitu ya. Jarang-jarang lah yang ada mecha, tapi dia kayak os lagunya sambil war itu back sound-nya tuh jazz gitu ya. Pas banget gitu jadinya gitu ya, sama Battlefield-nya di sana itu gitu. Dan dari segi story-nya juga mungkin salah satu hal yang gue senang dari series Gundam tuh nggak di-define secara jelas kayak ini loh protagonis atau dia loh yang baik, ini loh yang jahat gitu. Tapi kalau di Thunderbolt tuh yang gue rasain adalah bagaimanapun kita ada ini ya, ada rasa kayak seolah-olah kayak Zion tuh yang antagonis, IFSF tuh yang protagonis. Mungkin tanpa sadar ada nuansa kayak gitu. Nah cuman kalau di Thunderbolt itu justru kesannya tuh kayak kebalik gitu ya. Jadi yang Earth Federation, si Io Fleming yang lewat pilotnya, Io Fleming tuh kesannya kayak antagonis. Sedangkan yang Zion, si Daryl Lawrence gitu ya, Daryl ini kesannya justru kayak protagonisnya gitu ya, kesannya kayak baik gitu. Nah jadi kayak ada sesuatu yang berkesan kebalik, itu pun kayak sesuatu yang fresh gitu, jadi kayak keren gitu rasanya. Lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2. Nah, yang gue pilih di peringkat kedua itu adalah The 8 MS Team. Nah, ini kenapa gue suka? Jadi mungkin ini juga dipengaruhi oleh salah satu alasan gue suka series Gundam secara general. Itu kalau misalnya dibandingin sama series super robot gitu, yang memposisikan robot tuh sebagai suatu kayak hero gitu ya, superhero gitu, punya jurus andalan segala macam gitu. Nah sedangkan kalau misalkan Gundam tuh kalau gue lihat rata-rata kayak apa ya, lebih ngelihat si mecha atau si mobil suit itu sebagai properti militer gitu. Vibe yang gue dapet sih kayak gitu. Di 8 MS Team ini ya. Nah dan di 8 MS Team ini bener-bener terasa banget hal itu. Mobil suit tuh bener-bener dianggap ya udah properti militer aja gitu, kayak tank baja gitu ibaratnya. Jadi bagaimana cara nyimpen mobil suitnya, bagaimana cara maintenance-nya, hal-hal kayak gitu tuh kayak bener-bener realistis. Nah itu yang gue suka. Yang gue suka juga ya dari di MS Team tuh kayak aspek romance-nya tuh, dia nyeritain romance antara seseorang yang dari Federation dengan seseorang dari Zion gitu. Nah ini juga bagus banget sih, bakal kayak ya udahlah gitu ya, pokoknya love gitu ya. Kayak gitu dan ya di situ endingnya juga bagus ya. Jadi ending di episode 11 itu bagus karena dia ngegambarin bahwa oke, mereka tuh melanjutkan kehidupan mereka berdua gitu, entah gimana caranya, entah kemana mereka setelah itu. Jadi banyak imajinasi kita ya gitu. Ini gitu ya. Kayak mereka tuh bersama gitu ya, bersama dan ya udah mereka survive. Gitu. Nah jadi balik lagi nih yang paling tunggu-tunggu ya dari menurut Janus ini, yang nomor 1 tuh tadi War in the Pocket. Cuma boleh share sedikit nggak? Kenapa sih harus nomor 1 gitu War in the Pocket? Mungkin dari segi animasi sebenarnya ini karena karya jadul juga gitu, jadi masih khas anime jadul. Cuman ini kenapa gue pilih ke top 1 gitu ya, di peringkat 1 karena story-nya tuh kayak kena banget bagi gue gitu. Nah jadi garis besarnya sih, jadi intinya Earth Federation tuh nyiptain mobil suit baru, kayak mobil suit yang kompatibel dengan new type gitu katanya. Nah terus Zion yang mengetahui kabar itu tuh jadi mengirim suatu tim gitu ya, Cyclops Team namanya, ngirim Cyclops Team ini buat
misinya adalah ngancurin si mobil suit baru itu. Oke. Gitu. Nah, garis besarnya kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya yang gue suka dari kisah ini tuh bukan soal mobil suitnya gitu malah, tapi justru karena orangnya. Nah, orangnya maksudnya gimana? Jadi kisah ini tuh ngegambarin ada anak kecil, Al namanya, Alfred itu dulu kan, Alfred itu. Nah, si Al ini tuh bocah banget lah, bener-bener kanak-kanakan gitu ya. Nah, si Al ini suatu hari tuh kayak ketemu dengan si salah satu member dari Cyclops team tadi, Zion ya, Zion ini. Intinya mereka inilah kayak menjalin relation lah jadinya si bocah ini sama ada salah satu tim Cyclops yang juga sebenarnya dia member paling muda di tim tersebut gitu. Rookie gitu, paling rookie ya. Dia menjalin relation gitu ya, kayak si Al yang kanak-kanakan ini dia kayak merasa pengen ikutan dalam misi itu gitu, misinya si Cyclops. Soalnya ngeliat mobil suit tuh keren ya bagi dia. Dia tuh kayak pengen ngebuktiin ke teman-teman bahwa mobil suit tuh ada loh dan mobil suit tuh keren loh gitu. Nah, jadi dia tuh kayak pengen ikutan sama si Cyclops team ini gitu. Kenapa gue suka banget dengan story ini tuh karena ketika gue coba memposisikan diri gue sebagai si bocah ini gitu. Si Alfred ini. Intinya sih kalau misalnya gue coba gambarin gitu ya tanpa terlalu detail. Jadi si Al ini si Alfred ini, si bocah ini tuh dia kenal juga dengan tetangganya. Ada wanita namanya tuh Chris, Christina McKenzie. Chris dipanggil Chris gitu. Dia ini ternyata adalah test pilotnya Earth Federation. Si Chris ini ya, test pilotnya Earth Federation gitu. Terus karena si bocah ini dia menjalin relation dengan member Cyclops team ini, Bernie namanya. Si Bernie sendiri kan sering datang ke rumahnya si Alfred gitu ya, main gitu, dan jadinya si Bernie ini juga kenal dengan si Chris dan ya biasalah jadi kayak ada chemistry gitu ya, mulai ada romance gitu tanpa mereka tuh saling tahu bahwa Bernie pun nggak tahu kalau Chris itu sebenarnya adalah pilotnya betul Federation gitu, dan Chris juga nggak tahu bahwa Bernie ini sebenarnya adalah kayak spy-nya Zion gitu. Ada sedikit romance di antara mereka dan Alfred ini nanti di endingnya harus menyaksikan sesuatu yang kayak berhubungan juga dia sama Bernie dan Chris ini gitu ya. Fate-nya mereka gitu ya. Yang gak sewajarnya setua si Alfred itu ngeliat, si Al itu ngeliat gitu ya, scene yang seperti ini gitu di dalam peperangan itu tuh. Dan dia pun sebagai anak tuh kayak apa ya, mungkin udah nggak bisa nyeritain atau nggak bisa apa ya, jadi kayak itu tuh dia saksikan dan dia harus terima sendiri gitu, harus dipendam sendiri hal itu tuh gitu, apa yang dia saksikan itu. Wah, jadi gila banget kayak ketika gue coba bayangin posisi gue seandainya jadi si Alfred ini kayaknya gila sih. Dan menarik melihat perkembangan si Alfred ini, bocah ini dari yang benar-benar kekanak-kanakan anak kecil banget sampai akhirnya pengalaman itu tuh mengubah dia jadi beda banget gitu. Pas di ending itu jadi anak yang kayak udah dewasa matang banget. Iya. Umurnya masih anak kecil banget ya. Masih bocah gitu. Iya. Kebenaran kan ini gue masukin juga ya, gue ada masuk juga ke list gue. Nah, tapi tadi si kalau Warren Pocket di peringkat kelima gitu. Kelima ya? Gue jadi agak kebalik nih, yang peringkat gue sama peringkat Janus tuh kebalik. Janus Warren Pocket yang pertama, yang gue kelima gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi gue share sedikit ya, mulai dari yang starting dari nomor 5 Warren Pocket. Kalau menurut gue Warren Pocket ini yang tadi Janus sudah share, secara garis besarnya sih gue setuju banget. Itu Miryoku-nya tuh di situ gitu ya. Soalnya gue sendiri juga nempatin diri gue sendiri di si Al ini gitu loh, sama ilustrator yang gue suka gitu, Haruhiko Mikimoto. Dia tuh yang bikin pertama Gunbuster, Warren Pocket, Kabaneri, Macross yang jadul gitu loh, yang jadul-jadul gue suka cara penggambaran dia kalau dia bisa karakter gitu loh, ilustrasinya gue suka, dan ini salah satu kreasinya juga. Terus yang gue senang lagi tuh balik lagi ke mechanical desainnya yang ada di dalam sini loh. Nomor 4-nya gue bilang Iron Blooded Orphans. Kan ada 2 season ya. Startnya tuh episode 1 season 1, episode 1 season 2 tuh kayak bener-bener kayak nge-showcase banget Barbatos tuh gimana kayak se-eksplosif itu gitu loh, keluarannya ke Battlefieldnya kayak gue dari pertama gue udah kepuk banget gitu, wah ini keren banget ya seru Gundam, ini gak kayak Gundam yang lainnya gitu loh, mulai dari mechanical design-nya. Dan juga kalau kita lanjutin dari kita ikutin story-nya, banyak yang mati karakternya gitu ya, jadi agak dark gitu dibanding serial-serial lain. Ini berbeda kalau menurut gue. Untuk gue sih yang top 3 Gundam gue series gue Double O Gundam. Double O bukan UC jadinya. Double O variasi bagus. Iya. 5-5-nya UC kan. Kenapa Double O? Soalnya gue udah nonton nih, kualitas animenya tuh walaupun 10-11 tahun lalu tapi kok keren gitu ya, dibanding anime-anime yang sekarang sedang keluar tuh mereka masih bisa menang gitu kalau menurut gue ya, dari segi animasinya. Kalau dari aspek lain sih ya, ada banyak
dan mereka jarang banget mengisi lagu untuk anime gitu ya, band yang udah selection itu gitu. Jadinya keren untuk teman-teman dengerin, wah ini kayaknya berbobot serialnya gitu. Jadi salah satu aspek lainnya tentang CW ini yang menarik juga gitu ya dibanding serial-serial Gundam yang lainnya tuh, itu tuh gimana saat mereka tuh lagi battle. Soalnya battle kan kalau misalnya kita ngebahas mereka Gundam utamanya tuh cuma 4 atau 5 unit ya, mereka satu tim tuh gitu kecil, tim kecil apa sih, Celestial Being ya benar, cuma satu tim kecil, tapi tuh setiap kali mereka battle tuh pasti ngelawan tuh berapa belas atau berapa puluh gitu maksudnya. Jadi bener-bener masif. Sama posisinya si mother base-nya nih, si Ptolemy-nya ini, dia itu kan si captain tuh jadi bener-bener ahli strategis perang gitu ya. Jadi ada teknik-teknik perang di mana yang bisa ngalihin musuh atau gimana decoy atau segala macam kayak gitu, keren gitu loh. Di sisi militer juga keren, nggak ecek-ecek lah ceritanya. Oke, terus Nibame. Nah, peringkat kedua. Unicorn. Unicorn. Kalau misalkan lu nonton gitu ya serial Unicorn ini, terus lu bandingin dengan Gundam-Gundam yang sebelumnya yang pernah ada, di pada masanya itu animasinya itu benar-benar psycho. Ya, animation psycho. Animasi itu benar-benar another level lah dibanding sama anime pada zaman itu gitu loh. Kayak dari mekaniknya sedetil apa, campur 3D cuma bisa melihat yang ke 2D gitu loh, yang banyak diaplikasiin di anime zaman sekarang ini gitu. Kan ditonton sekarang pun nggak terasa aneh gitu. Iya, nggak terasa aneh. Nah, gue pertama ngeliat yang Star itu waktu Unicorn ini, wah keren, ternyata bisa kayak gini gitu. Terus kelihatan banget ini budgetnya tuh gede banget untuk mereka produksi UC gitu, yang benar serius. Sama lagunya sih, soundtracknya itu gue salah satunya suka banget juga, ada kayak orkestra-orkestranya Hiroyuki Sawano gitu, kayak yang udah epic makin epic lagi gitu loh. Kalau dengar di lagunya tuh cara settingnya keren banget sih. Cuma ya ceritanya sih bagus, UC banget nerusin, tapi ya masih klise-klisenya UC ya, anak nggak ngerti apa-apa tiba-tiba jadi pilot gara-gara canggih ya. Terus dia ada ATD system yang kayak kalau lawan new type udah kayak nge-cheat, untuk pilot udah pasti menang lah gitu kalau lawan new type gitu loh. Ya termasuk itu doang sih, tapi dari segi produksinya gara-gara terlalu bagus ini pada zamannya, jadi gue tempatin di posisi kedua. Itu emang kerasa banget sih, kayak dibanding sama series yang lain ini kan effort yang dituangkan di situ benar-benar kerasa banget kalau misalnya kita lihat series Unicorn. Itu kan Unicornnya. Kalau naratifnya gimana? Katanya sepakat. Naratifnya tuh ternyata di sini Cloud Phoenix gitu menarik, dan terus melihat si naratif Gundamnya sendiri itu juga ada trivia-trivianya dan backstory-nya menarik juga. Betul. Itu sebenarnya prototype-nya dari Gundam mana gitu loh. Iya. Dia pakai word di situ, dipakein lagi C-Pack lah, A-Pack lah gitu loh. Jadi benar-benar Gundam yang benar-benar prototype, tapi dipakein lagi optional part, jadinya bisa untuk perang juga. Ada Neo Zeon lagi warna putih. Di endingnya sendiri itu lumayan seru ya, waktu di mana si Banajirnya ngebantuin gitu loh. Dan MS-nya juga yang dia pakai itu bukan unicorn, tapi lebih menarik lagi kalau buat gue gitu. Itu tuh kayak dari silver bullet dikembangin jadi double bolt kalau nggak salah namanya tuh. Sama dia pakai beam magnumnya, beam magnum tetap pakai unicorn. Iya. Makanya dia sekali nembak dar itu udah hancur lah pasti itu gitu. Gue juga suka banget sama itu kayak apa ya, kalau kita lihat di movie-nya dia kadang cuma sekian detik ya, screen time-nya dia kan cuma sekian detik, tapi itu kayak berkesan banget. Iya, langsung boost banget ya. Ada kelanjutannya lah, ceritain gimana si Banajir sama si Audrey-nya ini ke depannya tuh kelanjutannya kayak gimana tuh ceritain gitu di situ. Apa sih yang mereka lakuin setelah timeline setelah Unicorn beres yang utamanya tuh gitu. Jadi konklusif lah. Jika di serial Unicorn itu si naratif ini sendiri. Tapi harus banyak nontonnya sebelum naratif, kayak harus nonton dulu Unicorn lah, sama ada yang beberapa, ada yang lebih, masalah gue lupa. Ada sedikit tambahan. Jadi kalau mau benar-benar full ngerti ya bisa nonton dulu ya sebelumnya. Sebelum naratif gitu. Oke, terus nah ini nih yang ditunggu-tunggu ya, peringkat pertama dari Krisna. Ya, tadi apa Stardust Memory ya? Stardust Memory. Jadi dari mechanical design juga gue senang. Khas Era itu khas. Iya, salah satu bisa dibilang top 3 lah yang gue paling suka tuh kalau ngomongin Gundam yang utama gitu ya, mobile suitnya tuh GP series kalau buat gue. Dari GP 00, 01, 02, 03, terus ada 04 Gerbera, terus ada Dendrobium, salah satu HG yang gue waktu zaman
childhood gue ngeliat kayak amazed banget soalnya 1 meter panjangnya gitu kan. Iya. Sampai sekarang juga keren, cuma gue belum punya gitu. Gimana itu Iya. 1/144-nya aja segede ya, karena anggap apa Gundamnya segini lah ya, 1/144, sedangkan Iya. Dendrobium sendiri bisa. Benar. Jadi benar-benar HG144 yang GP03 masuk ke si Dendrobiumnya gitu loh, literally dimasukin gitu ke dalam situ. Terus sama satu lagi yang paling menarik tuh kalau dari segi mekanikalnya, ada pertama kali kita ngeliat di seri Gundam itu ada I-Field, Oh iya. dimana yang bisa dia ada kalau misalkan I-Field engine di jalan gitu kan, di Dendrobium atau di New Zeal kalau cerita itu ada ngeluarin partikel I-Field, jadinya kalau ada beam rifle nembak itu dia mantul gitu, nggak bisa kena. Terus kalau dari sisi ceritanya sih gue sukanya gara-gara ini kayak yang Janus tadi mention juga, MS game yang bener-bener militer, terus nggak ada new type, Iya ya, betul. nggak ada new type, jadinya agak greget juga gitu. Emang dari awalnya pilotnya cukup dulu gitu, ternyata newbie Iya betul. gara-gara hoki atau gimana bisa jadi pilot Gundam, tapi dia tetap kembang terus gitu loh. Dan ending itu keren juga sih ya. Kenapa dia karakter utamanya itu bisa nggak mati itu, ya kenapanya tuh keren. Jadi gara-gara semuanya keren, gue suka semua aspek-aspeknya ini, jadi gue taruh di top 1. Dan animasinya kalau misalkan gue nonton lagi ya, masih keren kok. Jadi bener-bener literally anime klasik gitu kesannya, bukan yang outdated gitu. Makanya jadi top 1. Oke. Ya iya ya tanah. そうだけど、まあなんか毎回やけど、まあ面白い。人それぞれよね。そうですね。そうだはいね。Ya menarik ya. Iya. Menarik kayak nggak nyangka rasanya ternyata kalau di perspektif Krisna tuh topannya tuh itu gitu ya. Iya. Wah memang itu karya yang bagus. Jadinya kan kalau serial Gundam ini kan animenya banyak banget, jadi tiap orang itu bisa suka animenya pasti berbeda gitu ya, mau serial Gundamnya yang mana gitu. Jadinya kan kalau misalkan tangan ada UC lah, ada After War, ada ini itu. Jadi mendingan coba nonton dulu, coba lihat nanti yang mana, baru dari situ di-explore lagi gitu. Tapi kalau yang paling PR sih ini UC Soalnya panjang banget. gitu. Mana UC ngomong-ngomong yang baru aja keluar, Ya. Hathaway. Hathaway Flash itu kalau ngeliat trailer apa segala macam produksiannya harus wajib nonton. Gila sih, Gitu. dari trailernya aja merinding ya. Iya, kemarin-kemarinnya tanggal 1 Netflix on air di Netflix, jadi saya kalau itu coba tonton dan nanti kita coba share juga lah ya impresi kita mana harus. Janus ini kan maniak UC juga nih atau bagaimana. Gue pengen tahu si Hathaway Flash ini masuknya ke posisi berapa gitu loh. Masuk nggak sih ke top 5 gitu? Atau even nggak masuk, top 6-nya nggak masuk gitu kan, nggak tahu juga gitu. Tamushi Mimasho. Jadi cukup dulu untuk hari ini, kita udah share top 5 dari Janus, top 5 dari gua gitu loh. Kalau menurut kalian ada yang udah coba nonton juga Gundam serialnya, udah banyak nonton, boleh share juga di kolom di bawah ini. Share lah top 5 teman-teman tuh kayak gimana sih gitu. Beda nggak sama yang kita gitu loh. Pengen tahu juga, penasaran kan ya? Sama aspek-aspek apa yang teman-teman lihat gitu loh. Kalau misalkan pada saat kita nonton Gundam serialnya gitu. Kalau kita kan ngomongnya mekanik lah, ini itu selalu kayak gitu. Kalau teman-teman apa sih yang dilihat gitu loh. Jadi untuk selanjutnya tungguin deh, kita nanti bakal coba share juga impresi tentang Hathaway Flash ya. Ya. Makanya nanti kita ketemu lagi di next video. Oke, ini jangan lupa kita kelihatan arigatou gozaimasu. いやいや、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。皆さんご視聴ありがとうございました。